Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada saya untuk menjelaskan materi ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Hizra Palija dengan NIM 120161123 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Baiklah, di sini saya akan membahas tema 1, yaitu permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Yang pertama ada permintaan. Permintaan adalah suatu proses meminta sejumlah barang atau jasa yang ingin dimiliki atau dibeli dengan tingkat berbagai harga atau periode tertentu. Yang kedua, penawaran adalah kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli di dalam pasar dalam kurun periode tertentu dan berbagai harga tertentu. Yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran sehingga menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas. Baiklah, tema kedua adalah elastisitas. Elastisitas merupakan suatu tolak ukur di mana para pembeli dan penjual memberikan respon terhadap kondisi pasar dan perubahan-perubahan di dalam pasar. Yang kedua adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah besarnya persentase perubahan harga dengan persentase perubahan jumlah nilai yang diminta. Yang ketiga ada elastisitas penawaran, yaitu sebuah pengukur kepekaan antara penawaran dengan harga itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan membahas teori 3, yaitu teori perilaku individu. Yang pertama ada teori perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang kedua ada pembagian perilaku individu, yaitu ada 4. Yang pertama ada karakteristik biologis, yang kedua ada kemampuan, yang ketiga ada kepribadian, dan terakhir ada pembelajaran. Yang ketiga ada variabel perilaku individu, yang dibagi menjadi 3, yaitu kemampuan, keahlian, dan latar belakang. Baiklah, di sini saya akan membahas teori 4, yaitu teori produksi. Yang pertama ada pengertian. Teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Yang kedua ada faktor-faktor produksi, ada 4, yaitu tanah atau lahan, tenaga kerja, modal, dan organisasi. Yang ketiga ada fungsi produksi, adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal hasil output yang dihasilkan dengan kombinasi masukan atau input tertentu. Tema 5 ada pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada pengertian. Pasar persaingan sempurna adalah mode pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Yang kedua ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu banyak pembeli, penjual dan pembeli tidak dapat menentukan harga. Penjual dapat mudah keluar masuk dari pasar. Menjual barang yang homogen, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Yang keempat ada karakteristik pasar persaingan sempurna apabila memenuhi beberapa faktor. Yang pertama ada produk yang dijual yaitu homogen, pengetahuan yang sempurna, output relatif kecil, ketentuan harga pasar, dan kebebasan dan keluar masuk dari pasar. Tema 6 ada pasar monopolistik. Yang pertama ada pasar persaingan monopolistik, pada dasarnya berada di antara 2 jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli.
Yang kedua ada faktor-faktor terbentuknya pasar persaingan monopolistik, yaitu ketidakpuasan terhadap daya analisis model persaingan sempurna maupun monopoli. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah menyebabkan produsen memproduksi barang yang serupa. Yang ketiga, diferensiasi produk yang tidak terlalu besar mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non harga. Yang ketiga, karakteristik pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, efisiensi dan diferensi, perkembangan teknologi dan inovasi, persaingan bukan harga, promosi penjualan melalui iklan, dan distribusi pendapatan. Tema 7 ada pasar oligopoli. Yang pertama, pengertian pasar oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Yang kedua, ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, tidak banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, produk yang dijual bisa berupa homogen, bisa juga berbeda. Yang ketiga, terdapat hambatan untuk memasuki pasar. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Yang keenam, kebijakan dari produser utama sebagai acuan. Yang ketiga, bentuk-bentuk oligopoli. Yang pertama ada longgar dan ketat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.